我的中文名字是习素梅，我的印尼名字是 Irga，我是彼得拉大学学生。Halo semuanya, nama saya Irka Wulan Citra. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Petra. Saya berada di jurusan Sastra Mandarin semester 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu Ipien, bla 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 Ipien. Lalu yang kedua ada Putan, bla 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 Erjie. Lalu yang terakhir Chushuo plus verb atau kata kerja plus ce plus noun. Mari kita simak videonya. Mari kita mulai materi hari ini. Namun sebelum itu, aku cuma mau ingetin kalau misalnya nanti di akhir video akan ada beberapa soal yang harus kalian jawab. Jadi simak videonya baik-baik ya. Pertama, aku akan jelasin tentang Ipien titik-titik Ipien. Ipien titik-titik Ipien digunakan untuk menjelaskan dua aktivitas yang dilakukan secara bersamaan. Ipien titik-titik Ipien memiliki arti sambil titik-titik sambil. Kalian juga dapat menggunakan rumus ini, subjek plus Ipien plus verb 1 atau kata kerja 1 plus Ipien plus verb 2 atau kata kerja kedua. Lalu kita masuk ke contoh. 我一边写作业一边听音乐. Ini memiliki arti saya sedang mengerjakan PR sambil mendengarkan musik. Lalu kita akan masuk ke contoh yang kedua. 他一边走一边打电话. Dia sedang jalan sambil menelpon. Lalu kemudian contoh ketiga. 我们一边做一边聊天. Kami sedang duduk sambil mengobrol. Lalu kemudian contoh keempat. 哥哥一边看电视一边吃饭. Jadi kakak sedang makan sambil menonton TV. Itu dapat dilakukan secara bersamaan. Dan contoh terakhir, 妹妹一边唱歌一边跳舞. Adik sedang bernyanyi sambil menari. Namun ada note yang harus kalian pahami, bahwa jika menggunakan kata kerja harus menggunakan kata kerja yang logis. Contohnya seperti adik sedang bernyanyi dan menari. Itu bisa dilakukan secara bersamaan, namun beberapa kali saya sering menemukan kalimat yang kurang masuk. Misalnya kakak sedang mandi sambil makan, itu salah. Jadi carilah verb yang masuk dan logis seperti itu. Kemudian aku akan masuk ke materi kedua. Putan titik-titik erjie. Putan titik-titik erjie memiliki arti tidak hanya, tetapi juga. Ini dapat kita pakai rumus subjek plus putan plus adjektif atau verb, kata sifat atau kata kerja, lalu menggunakan plus erjie plus adjektif lagi atau verb,
kata sifat atau kata kerja. Kalian bisa memilih, namun ini juga harus berkesinambungan. Jika kalian menggunakan adjektif atau verb yang positif, misalnya 漂亮 dan 聪明, itu sama-sama positif. Namun tidak boleh menggunakan kata yang positif dan negatif. Misalnya 很漂亮 sama 很脏, itu tidak boleh. Lalu kita akan masuk ke contoh. 哥哥不但会说汉语，而且会说法语. Ini memiliki arti kakak laki-laki tidak hanya bisa bicara bahasa Mandarin, tetapi juga bisa berbicara bahasa Prancis. Ini memiliki sisi sama-sama positif, dia bisa bahasa ini dan bahasa ini. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan contoh berikutnya. 他的房间不但大，而且很方便. Memiliki arti kamarnya tidak hanya besar, tapi juga sangat nyaman. Nah, ini juga nih. Ini memiliki sisi-sisi sama-sama positif. Lalu kemudian contoh ketiga, 我的功课不但难，而且很多. Pekerjaan rumah saya tidak hanya sulit, tetapi juga banyak. Nah, ini kan juga kayak sama-sama sisi negatif. Kemudian berikutnya, 我的妈妈不但漂亮，而且很聪明. Nah, ini mama saya tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. Nah, itu sama-sama positif. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, 这个西瓜不但新年，而且非常甜. Semangka ini tidak hanya segar, tetapi juga sangat manis. Lalu saya akan menjelaskan topik terakhir, yaitu topik ketiga, 出说. 出说, ada yang tahu itu apa? Ya, 出说adalah tempat ditambah verb, verb adalah kata kerja, ditambah 这, ditambah noun atau kata benda. Itu bertujuan untuk menunjukkan keberadaan suatu benda. Misalnya ada banyak minuman di atas meja. 桌子上放着很多饮料. Ya, seperti itu. Lalu contoh kedua, ada yang tahu bahasa Mandarinnya? Di dalam kamar saya ada tempat tidur dan lemari pakaian. Saya tunggu 5 detik ya. Ya, 我的房间里放着床和衣柜. Lalu contoh berikutnya, 我的房间墙上挂着一张照片. Yang memiliki arti ada sebuah foto di dinding kamarku. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk berlatih. Saya sudah menyiapkan beberapa soal. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan pertama, silakan. Ya, jawaban yang benar adalah 喝咖啡. Kenapa seperti itu? Pertama, kita harus menggunakan kata kerja yang logis. Kan kalau jawaban yang B sangat cantik.
kan itu adalah adjektif, tidak berhubungan dengan kata kerja yang ada di belakang. Kalau si Cao yang C itu kan tidak mungkin papa masak mandi dengan membaca koran, itu sangat tidak mungkin. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal berikutnya, mama ipian zuo fan, ipian titik-titik. Ya, jawaban yang benar adalah Changge. Kenapa Changge? Ada yang tahu? Ya, kalau jawaban yang A sungguh tidak mungkin, karena masa mama masak sambil tidur. Ya, yang kedua itu juga sebuah adjektif, tidak menyambung dengan verb yang pertama atau kata kerja yang pertama. Lalu yang ketiga, silakan dijawab. Saya tunggu 5 detik aja ya. Ya, jawabannya adalah A. Kenapa? Karena mama tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. Itu jawaban yang benar. Kenapa yang B salah dan C juga salah? Karena yang B itu Chang itu kotor dan sebelahnya kancing itu bersih. Itu sangat tidak cocok ya, karena berlawanan kata. Lalu yang C kenapa salah? Karena itu adalah, yang depan itu adalah verb, yang belakang adalah kata sifat. Ya, jadi tidak cocok ya. Nah, soal berikutnya, kalian harus meletakkan C di tempat yang benar. Ya, jawaban yang benar adalah B. Kenapa yang B? Karena rumusnya adalah tempat, lalu kemudian verb atau kata kerja, lalu kemudian C, dan kemudian noun atau kata benda. Ya, soal berikutnya adalah let's make your own sentence using Chushuo plus verb plus C plus noun. Nanti kalian tuliskan di kolom komentar saja kalimat-kalimatnya. Oke? Ya, 谢谢大家. Sampai jumpa di lain hari.